kita lanjut ke soal hot itu ya. Oke, mungkin bisa ditampilkan. Untuk di sini ada Kak Wardah ya yang jadi hostnya. Silakan Kak Wardah. Oke, apa sih maksud soal hot? Jadi soal hot itu adalah soal high order thinking skill. Apa itu? Soal yang mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metagognitif, dan kreatif. Nah, banyak tip-tip-tipnya ya. Berpikir kritis, logis, reflektif. Ya, reflektif artinya dia dapat merangkum dan dapat menceritakan ulang, itu reflektif. Metakognitif artinya di luar dari kognitif, di luar dari kemampuan nalar. Biasanya ini artinya metagognitif ini penalaran ya. Dan kreatif artinya berpikir di luar dari orang biasanya. Itu ya maksud dari soal HOTS. Apa saja peran soal HOTS dalam penilaian? Kenapa kok soal HOTS yang keluar sekarang? Karena tadi menyiapkan kita ya sebagai calon dari ASN gitu bahasanya ya. Besok kalau jadi aparatur sipil negara untuk menghadapi industri 4.0. Itu tujuan atau latar belakangnya kenapa pakai soal HOTS. Sama menumbuhkan sikap peduli terhadap kemajuan daerah ya. Sama meningkatkan motivasi bekerja dan meningkatkan mutu SDM. Itu sebenarnya inti dari adanya soal HOTS atau latar belakangnya. Terus soal HOTS itu unsurnya apa saja ya. High order thinking skill itu soal-soal itu apa saja intinya. Pertama dasar soal atau stimulusnya, biasanya itu biasanya kata-kata umum atau kata pengantar di dalam cerita atau soal atau wacana tadi. Ada dasar soal atau stimulusnya. Stimulusnya berguna untuk merangsang daya pikir peserta didik sebelum menjawab soal. Jadinya kayak kita ibarat itu ya pemanasannya gitu. Ya dasar soalnya itu sebagai pemanas kita di dalam berpikir. Ya, itu stimulusnya atau stimulusnya. Oke, itu ya. Terus selain itu ada pokok soal atau STEM ya, atau STEM-nya. Pokok soalnya. Tadi ada stimulus dasar soal, ada pokok soalnya atau STEM-nya. Yakni pertanyaan pokok atau intinya soal-soal pokoknya. Bisa berupa kalimat tidak selesai, bisa juga berupa kalimat tanya. Ya, seperti itu. Jadi soal HOTS itu biasanya ada diawali dengan dasar soal, selanjutnya ada pokok soal. Dari itu, yang mana harus kita lebih spesifikkan, yaitu pokok soalnya. Karena yang ditanya adalah pokok dari soalnya. Biasanya ada di kalimat kedua dalam soal. Itu lebih ke keyword soalnya biasanya terletak di tadi. Itu ya, terletak di pokok soalnya. Oke, jadinya biasanya panjang soalnya, soal-soal HOTS panjang, tetapi keyword soalnya ada di bawah atau di kalimat terakhir biasanya ya. Dan biasanya itu adalah ada pilihan jawabannya, tapi disertai pengecoh. Itu biasanya ciri-ciri soal HOTS. Oke, itu ya. Biasanya di FR, tadi sudah saya rangkum ya FR, nanti saya rangkumin lagi, nanti saya sambil share ya kalau FR, yang tadi saya jelaskan di awal. Intinya biasanya banyak itu ya pengamalan sila Pancasila, itu, sama peran tokoh, ringkasan cerita, itu sesuai dengan sikap apa, itu biasanya kalian ditanya. Terus selain itu biasanya kalian ditanya tentang sikap-sikap sosial di dalam cerita, kayak gitu bisa sikap sosial yang kayak gimana, tenggang rasa, peduli sosial, jujur, disiplin kayak gitu. Biasanya pengecohnya seperti itu ya. Majas ada nggak Kak? Ya silakan. Majas ada nggak Kak di dalam bahasa Indonesia? Saya kalau majas bisa jadi karena ingat biasanya tapi yang lebih banyak bahasa itu adalah perbaikan kalimat dan ide pokok. Tapi yang namanya kita memiliki paket soal yang banyak, bisa jadi keluar yang itu. Intinya pelajari semua, tetapi fokus di penyempurnaan kalimat atau EYD, ya perbaikan kalimat, sama ide pokok. Banyakin latihan soalnya yang kayak gitu. Tapi pelajari konsepnya bisa majas, kayak gitu. Jadi, tapi kebanyakan FR yang keluar tadi, perbaikan kalimat sama ide pokok. Ya, seperti itu. Kalau ditanya majas bisa keluar, bisa jadi karena paket soal yang banyak tadi itu ya. Intinya pelajari, tetapi fokus yang tadi, perbaikan kalimat dan ide pokok ya. Oke, lanjut ya soal hotnya ya. Kayak gini. Oke, soal nomor 1 nih. Saya dulu ya, baru soal berikutnya adik-adik ya. 1. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun banyak kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Salah satunya itu sila 3. Keywordnya sila 3. Selain itu apa? Pengamalan. Jadi ini pengaplikasian sila-sila Pancasila. Masuk ke materi pilar negara yang Pancasila ya. Oke, ini sesuai dengan kisi-kisinya. Oke, apa ya di bawah ini kasus penyimpangan sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah, oke, kasus penyimpangan sila ketiga nih yang ditanya, sila ketiga. Oke. Ingat ya tadi kalau untuk kisi-kisi sudah saya jelaskan, FR-nya juga sudah saya jelaskan. Oke, sila 3 penyimpangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. A. Kerusuhan di Tolikara, Papua. B. Kasus perbudakan buruh panik. Kalau B sudah jelas salah sila kedua, bukan sila 3 ya. Kerusuhan bisa masuk ke sila kemanusiaan, bisa masuk ke sila persatuan. Ya. Oke, bisa masuk ke unsur demokrasi, penyampaian pendapat. Oke. Oke. B jelas salah. C, kasus pelecehan seksual jelas salah karena ini larinya sila kedua. Tidak beradab, manusia yang tidak beradab. Sama kayak B dengan C itu sila 2. Kasus penyerangan ya, Mapolres Oku di Sumsel masuk penyerangan karena Mapolres jadinya persatuan di sana terancam karena yang dibidik adalah Polres ya, yaitu bentuk dari ketertiban dan keamanan negara yang diancam di sana. Masuk ke penyimpangan sila ketiga. Masuk sila 3D ya. KPN dinasti Ratu Atut Choysiah. Kalau yang ini sila kelima atau sila keempat. Kenapa? Karena kasus demokrasi larinya. Intinya korupsi, kolusi, nepotis dinasti. Itu bisa penyimpangan. Kenapa? Karena korupsi masuk di sana. Jadinya dia menyimpang dengan sila kelima. Dinastinya, kalau ditanya kenapa dinastinya baru masuk sila 4, karena unsur demokrasi tidak ada. Tapi di sini yang ditanyakan KKN-nya, ya, korupsinya. Jadi sila 5 kalau E. Oke? E sila 5, BC itu sila 2. A masuk yang mana? Ya, kerusuhan bisa masuk ke sila persatuan, iya. Sila kemanusiaan, iya. Kasus penyerangan Mapolres ya, itu tidak ada yang masuk menjadi korban, tetapi di sana lembaga negaranya yang dilihat, lembaga negaranya ya, itu yang diserangkan kepolisian, bentuk simbol ketertiban dan keamanan. Itu mengancam persatuan ya. Jadi D masuk, A masuk nih. Yang mana yang lebih spesifik ya? Ini sengaja dikecohkan. Soal hoax memang mengecoh ya. Soal hoax memang mengecoh. Pokoknya sila ketiga, penyimpangan. Bisa A, bisa D. Tapi yang benar adalah D ya. Hati-hati. Kerusuhan ya, itu memang masuk sebagai salah satu bentuk dia tidak bersama atau ada ya tidak sepakat kayak gitu ya. Kayak bentuk dia itu mengancam kesatuan persatuan. Tetapi di sini dia lebih ke D, kasus penyerangan malahan yang masuk ya, penyerangan Mapolres Oku ya di Sumsel. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terkecoh, jawabannya adalah D ya. Saya sempat juga mau jawab yang A, kerusuhan, tetapi kerusuhan di sini adalah salah satu pengecohnya, ya, pengecoh dari soal. Tapi jawabannya D, ya, sama-sama dia masuk, tetapi yang diminta sama soal adalah yang D. Tolikara Papua itu bukan, ya. Itu hati-hati ya. Kalau mau ditanya kenapa ndak A, saya juga itu agak-agak bingung, tapi di kunci jawaban yang saya temukan itu jawabannya adalah D. Ya. Itu ya, hati-hati untuk adik-adik semua. Jawabannya D, kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumsel. Oke. Hati-hati. Kerusuhan, kalau kita lihat kan rusuh ya, rusuh bentuk dari tapi di sini ternyata kerusuhan bisa mengancam stabilitas atau bisa masuk ke ranah perusakan. Kalau perusakan larinya bisa masuk sila 5. Ya. Sila 5 masuk, sila 3 masuk, ya. Hati-hati. Kerusuhan kan kayak merusak stabilitas, merusak fasilitas umum atau apa, itu malah larinya ke pengamalan sila 5, ya. Itu ya.
Kalau saya lihat di pembahasan D ya, kasus penyerangan Mapolres. Karena di sini objek dari Mapolres itu adalah sebagai bentuk ketertiban dan keamanan. Kak. Oke, silakan. Gimana cara bedain sila kedua sama sila kedua, kan mirip-mirip tuh, Kak? Ya, benar. Sangat mirip. Cara bedainnya gimana, Kak? Oke, cara bedainnya gimana? Cara membedakan adalah pertama, kalian harus memahami butir-butir pengamalan Pancasila. Itu satu, ya. Kedua, sila 2 biasanya ya, dia lebih spesifik ke merugikan individu. Ya, aspek kemanusiaan, lebih merugikan individu atau kelompok orang. Kalau dia sila 5, dia merugikan fasilitas umum dan negara. Ya, merugikan rakyat atau spesifik umumnya itu keseluruhan rakyat, kayak gitu. Contohnya misalkan kayak gimana? Kalau kita itu melakukan penebangan hutan, bisa masuk sila 2 ya, karena kita tidak beradab kayak gitu. Bisa masuk sila 5 kayak gitu, karena itu merugikan negara, bisa merugikan sekelompok orang kayak gitu. Tapi kalau dia menebang hutan itu malah dia masuk sila 5. Karena tadi yang dirugikan bukan hanya kelompok-kelompok wilayah setempat, tapi merugikan masyarakat Indonesia kayak gitu. Intinya adalah kalau 2 itu lebih merugikan individu atau kelompok, sedangkan kalau 5 itu merugikan bangsa Indonesia atau negara Indonesia atau rakyat Indonesia kayak gitu. Kayak korupsi itu masuk sila ke 5 kayak gitu ya. Intinya adalah yang ingin saya jelaskan, kalian memahami butir-butir pengamalan sila Pancasila ya. Oke, Kak. Oke. Kenapa? Ini ya, hati-hati kerusuhan ya. Kerusuhan kan kalau kita lihat ya, tapi kerusuhan kan di sini yang mengakibatkan fasilitas umum yang dirugikan kayak gitu, bisa masuk sila 5. Sama kayak penyerang Mapolres. Mapolres kan juga merupakan fasilitas umum kayak gitu ya. Tapi di sini penyerangan yang terjadi di sana. Yang bentuk simbolnya di sana adalah simbol dari lembaga ketertiban dan keamanan negara kayak gitu. Ya, itu ya D. Ini pengecoh intinya yang A kayak gitu. Ini langsung saya ambil dari sumber kalau kalian mau biasa ada IG, itu nama IG-nya adalah klik soal _CPNS. Bisa jadi, itu soal-soal hot banyak di sana. Ya. Namanya klik soal _CPNS. Gitu ya. Oke, saya ambil sumbernya di sana. Jadi saya ambil beberapa sumber ya, kalau materi yang ini. Nomor 2, ya. Jadi jawabannya D ya. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri orang yang memiliki keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Ini hoax, tetapi pengecohnya tidak terlalu tinggi. Ya, bukan. Hati-hati. Kadang kalian baca soal lupa, ya. Terus saking hoaxnya kalian jawabnya, yang mana nih, yang mana? Padahal sudah jelas di sini. Yang bukan, ya. Oke, mau bergaul dengan siapa saja walaupun beda suku. Oke. Selalu mentaati aturan yang berlaku. Oke. Ikhlas dan menaati segala peraturan, setia pada tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air bila mendapat penghargaan. Yang menyimpang dari aspek keikhlasan dan kejujuran itu juga karena bukan ya. Ini kalau kita lihat yang mana nih kalau mau bergaul dengan siapa saja kan kita ikhlas jadinya ya. Selalu mentaati aturan itu juga merupakan aspek kejujuran. Ikhlas itu jelas itu sesuai kok keikhlasan. Setia pada tanah air itu juga kita sikap positif gitu. Yang negatif sendiri yang E gitu ya. Bukan, jadinya E. Ini hoax tetapi pengecohnya tidak terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya ya. Soal nomor 3. Hari ini hari Sabtu, ya. Di rumah Pak Imran ya akan diadakan resepsi pernikahan anak bungsunya yang bernama, saya salah ketik ya. Kalau kalian baca Mbak Tari namanya, Mbak Tari dan Mas Wisnu. Oke. Yang akad nikahnya sudah diadakan minggu lalu. Rencananya di acara resepsi akan diadakan kesenian tradisional khas Jawa Barat, ya,
yakni jaipongan malam harinya. Namun siang harinya Pak Imran mendapat kabar bahwa tetangga dekatnya meninggal dunia. Ya. Dan dia pun memutuskan membatalkan kesenian jaipong tersebut untuk menghormati keluarga yang sedang berduka. Sikap Pak Imron termasuk pengamalan sila. Jelas ya, 2 ya? 2. Ya. Kalau saya tanya, sikap Pak Imron merupakan pencerminan sikap sosial A. Misalkan saya tanya nih, A. Menghormati, B. Tenggang rasa, C. Peduli sosial, E. Tanggung jawab, D. Itu misalkan menghargai. Mana jawabannya? Tenggang rasa. Menghormati, tenggang rasa, peduli sosial, ya. Terus tadi itu tanggung jawab. Yang E misalkan tadi menghargai, yang mana? Menghargai. Tenggang rasa. Mana lebih dalam, tenggang rasa atau menghormati? Tenggang rasa. Tenggang rasa, Kak. Tenggang rasa. Iya. Tenggang rasa lebih dalam daripada menghormati. Karena tadi, kalau dia tenggang rasa itu lebih ke makna toleran. Toleransi. Iya. Kalau menghormati itu agak umum, sedangkan dalam soal itu lebih spesifik yang diminta, ya. Jadi tenggang rasa itu kita dapat menghargai atau merasa perasaan orang itu kita rasakan kayak gitu. Tenggang rasa lebih ke sana ya. Jadi mungkin tenggang rasa ya. Kalau kalian ditanya sikap sosialnya ya. Ya, Kalau Kak. ditanya silanya jawabannya sila 2 ya. Kedua. Kemanusiaan karena aspek kemanusiaan. Kalau yang keluar itu silanya mungkin mudah, tapi kalau ditanya sikap sosialnya baru dia agak sulit ya. Tenggang rasa ya. Jadi kita agak merasakan apa yang dirasakan tetangga kita dengan cara tadi membatalkan tadi ya. Kalau menghormati itu lebih umum ya. Tenggang rasa ya beda-beda ya. Tapi mungkin di sana kalau spesifik tenggang rasa ya itu lebih dalam banget ya. Oke, silakan kita buka sekarang soal nomor 4. Buka file soal hot saya ya. Saya bacakan soal nomor 4. Salah satu nilai Pancasila adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan nilai ini dalam kehidupan antara lain. Ya. Oke, bisa dilihat? Bisa, Kak. Oke. Salah satu nilai Pancasila adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan nilai ini. Contoh penerapan tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Adanya pengakuan dari pemerintah dan jaminan konstitusi negara terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. B. Membiasakan gaya hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. C. Adanya perubahan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan negara. D. Kak. Ya. B itu sila 5 ya. Yang E. Yang E. Di sini yang ditanya itu adalah sila 2, hati-hati. Yang ditanya sila 2 ya. Kalau B itu sila 5, C itu sila 3, D itu sila 3, pengakuan dan penguatan terhadap Yang E. masyarakat Indonesia, perbedaan. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Saya rasa ini sila 3 ya. Ini sila 3 malahan. Kalau yang untuk pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Jadi keragaman masyarakat Indonesia itu untuk persatuan. Ya. A, itu lebih tepat. Kenapa? Adanya pengakuan dari pemerintah dan jaminan konstitusi negara terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Itu lebih ke sisi-sisi dia itu kemanusiaan yang adil dan beradabnya malah. Ya. Ini yang A. Jadi pengecohnya yang I. Ya. Inilah soal hot. Ya. Ini kalau kalian analisis itu memang yang I, tapi itu ternyata bukan. Yang lebih itu malah A. Ya. Ini kan juga masuk sebenarnya sila ke-5 Kak. Jadinya dia itu memperoleh pendidikan. Itu kan keadilan juga masuknya gitu ya. Tapi di sini adanya pengakuan dari pemerintah itu adalah dia kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, ya. Pengecoh memang ini. Pengecoh yang I, ya. Jawabannya A. Ya, hati-hati. Pengecohnya itu yang I, jawabannya yang A. Kak, mau nanya.
Oke, silakan. Bukannya keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila keempat ya, Kak? Sila kelima. Kalau sila Apa? kelima kan lebih ke menghormati hak dan kewajiban. Hak Kalau dan kewajiban. kalau Kalau di butir misalkan pengamalan, kalian lihat dia maksudnya sila keberapa? kalau yang menghormati itu sila kelima. Kalau misalkan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila keempat. Itu di butir ya. Iya. Berarti yang butir sila keempat itu yang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Iya, yang A itu bukannya masuk keseimbangan ya, Kak? Adanya pengakuan dari pemerintah dan jaminan konstitusi negara terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Di sini larinya adalah hak, ya, hak. Adanya pengakuan dari pemerintah dan jaminan konstitusi itu ada dalam Undang-Undang Dasar, maksudnya ya, negara terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Ini hak ya. Kalau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu masuk sila keempat. Kalau kalian lihat kedua itu di sana juga ada sisi-sisi dia adalah hak-hak, di sana lebih ke hak malahan kalau yang sila kedua, karena di sana halnya HAM kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Bener gak ke sila kedua, butir kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban? tuh ada ya butir kedua ya. Iya Kak, butir kedua, Iya, mengakui jadi persamaan jawabannya A, derajat ya. dan hak. Kalau dia hanya hak itu yang butir kedua, tapi kalau keseimbangan itu baru butir keempat ya, yang sila keempat ya. Itu ya memang mengecohnya tinggi di sini ya karena hot. Jadi kalau di sini jelas A ya. Intinya pelajari lebih ke butir-butir pengamalan ya. Kalau misalkan lihat soal hot kayak gini pengamalan sila Pancasila sambil buka butir-butirnya. Jadi terbiasa intinya lama-lama ingat ya. Kak, Oke. Ya silakan. ini di sini kan kalau misalnya sila kedua tuh mengakui persamaan derajat. Kalau misalnya sila kelima keseimbangan. Perbedaan di situ sebenarnya apa sih Kak? Keseimbangan dan persamaan? Kalau kesamaan hak kan, hak yang sama. Kalau keseimbangan kan ada dua objek yang dilihat, hak dan kewajiban. Kalau keseimbangan derajat itu lebih ke haknya saja gitu, hak-hak saja. Sedangkan kalau di yang keempat itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jelas beda. Karena subjeknya ada dua kalau di yang keseimbangan, sedangkan kalau kesetaraan tadi ada satu, yaitu hak saja. Oh ya. Sama Kak, jadi kok dari Kak, subjeknya yang dibedakan. oh ya, Kak izin tanya lagi Kak, kalau misalnya kita masyarakat udah diberi pendidikan sebagai hak tapi kita tidak melaksanakan pendidikan, berarti kita sila kelima Kak? Misalkan nih kita udah dikasih ya wajib belajar 9 tahun gratis, tapi kita tidak melaksanakan, berarti kita tidak mengambil hak kita gitu. Siap Kak? Tidak disalahkan oleh negara, kecuali dia itu melanggar kewajiban baru ya. Tapi kalau tidak melaksanakan hak nggak apa-apa, kalau melanggar kewajiban baru ya masuk ke dalam Itu sila kelima Kak? Sila kelima kalau tidak melaksanakan kewajiban ya. Bisa dilihat di WA kalian masing-masing. Kita lihat soal nomor 5. Faktor pendorong adalah hal-hal yang mendukung terlaksananya suatu perbuatan tertentu. Salah satu faktor pendorong tindak korupsi dari aspek individu. Faktor pendorong tindak korupsi dari aspek individu. Keywordnya itu ditunjukkan oleh pernyataan A. Sifat tamak dalam diri manusia. B. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. C. Sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera. D. Masyarakat kurang menyadari jika dirinya terlibat korupsi. E. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah. Yang mana menurut adik-adik? A. C. Ada yang C, ada yang A. Yang A, Berarti Kak. ini faktor pendorong ya dari aspek individu. Aspek pendorong A. itu bisa larinya eksternal atau internal? Internal. Internal dari aspek individu. Ya. Ya. Faktor pendorong ya yang mendukung terlaksananya suatu perbuatan tertentu. Salah satu faktor pendorong tindak korupsi dari aspek individu.
ditunjukkan oleh pernyataan aspek individu, sifat tamak dalam diri manusia. Karena aspek individu kan, kecuali Iya. dari aspek pemerintah, baru sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jerah. Ya, bisa dipahami? Siap, Bisa, bisa. Kak. Memang pengecohnya tinggi nih, tapi di sini yang ditanya aspek individunya, berarti aspek internnya. Ya, dia memang tadi sudah tidak bersih atau dia tidak amoral atau tidak bermoral ya. Sifat tamak dalam diri manusia. Kalau kurangnya ada sikap teladan pemimpin kan eksternal ya dari organisasinya. Kalau sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jerah kan pemerintahnya ya. Masyarakat itu kan di luar dari dia ya, karena masyarakat subjeknya ya. Jadi jelas A ya, jangan bingung lagi ya. Ya, Iya, Kak. Kak. 6. Penggunaan teknologi demi kepentingan kelompokan keanekaragaman di Indonesia adalah sikap yang bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya silakan. Critical thinking kalian, mana jawabannya? Penggunaan teknologi, berarti larinya adalah IT ya. Bisa medsos, bisa cyberbullying, bisa intinya adalah kecanggihan teknologi ya demi kepentingan kelompok tertentu, bahkan sampai menyudutkan atau mengecilkan keanekaragaman di Indonesia. Artinya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan keanekaragaman itu ya. Adalah sikap yang bertentangan semangat Pancasila. Sila berapa? 2. Kenapa 2? Kenapa? Ada yang lain berbeda? Ada yang 3, Kak. Yang Kak. 3, Kak. 3. 3, Kak. Karena tadi keywordnya menyudutkan atau mengecilkan keanekaragaman di Indonesia, ya, kepentingan kelompok tertentu dalam menggunakan teknologi ini. Larinya adalah hoax tadi, ya. Hoax bisa tadi larinya malah sila 3, ya, dapat ini mengancam keutuhan NKRI. Di sini kalau kata itu kepentingan kelompok itu ini dari ini ya. Yang kenapa dia itu jawabannya A, karena tadi mengecilkan keanekaragaman. Mengucilkan, ini maksudnya bukan mengecilkan ya, mengucilkan keanekaragaman. Ini jelas A ya, karena tadi dapat mengancam keutuhan NKRI atau persatuan. Karena kecanggihan IT, ada berita hoax ya, ada dia juga bisa disadap, informasi dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sik. Nomor 7. Saya bahas sampai 10 saja ya. Untuk soal berikutnya kita bahas di sesi berikutnya, di sesi besok hari Kamis ya. Pluralisme bangsa Indonesia tidak sebatas pada etnis, budaya, suku, dan agama. Keberagaman yang ada perlu diakomodir melalui pemahaman yang kuat terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku cerminan tersebut adalah, silakan. A. Paham tentang keberagaman suku di Indonesia, menghargai dan menikmati keberagaman Indonesia, bangga terhadap budaya bangsa dan ikut melestarikannya, menjaga kerukunan antar umat beragama, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional. Yang mana menurut adik-adik? Keywordnya apa? Pluralis, ya. Oke? Tidak sebatas etnis, budaya, dan suku agama. Itu keyword awalannya. Ini adalah kayak tadi, komposisinya adalah ini soal dasar. Soal spesifiknya yang mana? Keberagaman yang ada perlu diakomodir melalui pemahaman yang kuat terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku cerminan tersebut adalah, jadi yang ditanya perilaku kebinekaan. Yang mana perilaku kebinekaan? B ya, Pak. B. Menghargai dan menikmati. Menghargai dan menikmati gitu ya. Kok coba kalau lihat C. C ya, atau enggak? Yang C ikut melestarikannya. Iya. Iya, ikut melestarikannya Kan ya. budaya Bukan ya. menikmati saja, tetapi di sini perilaku, aksi nyata yang dapat ada kontribusi ke negara, ya. Masa paham saja, masa dia menghargai dan menikmati saja, kayak gitu ya. Menjaga kerukunan antar umat, hanya beragama salah, karena konteksnya di sini bukan hanya etnis, budaya, dan suku agama. Jadi ini agak ini ya. Kalau yang di ini agak agama saja, padahal di dalam soal bukan agama saja gitu. Menggunakan bahasa juga salah. Jadi yang lebih ideal yang C, ya. Hati-hati jangan terkecoh, ya. Karena di sini perilaku yang ditanya. Perilaku jelas-jelas yang paling ideal dan positif itu yang C, ya. Nomor 8, perilaku yang harus dikembangkan untuk menghindari sikap egoisme dan ekstremisme
adalah A. Kerjasama dengan kebersamaan dan tenggang rasa, B. Bersedia mengendalikan perasaan emosional, C. Memperhatikan kepentingan orang lain tanpa pamrih, D. Mengontrol emosi pribadi agar mendorong kreativitas, E. Belajar rajin agar mengerti kehidupan sebenarnya. Yang mana? Saya antara A dengan Yang B. A, Kak. A. Sama dengan kebersamaan dan tenggang rasa. Untuk menghindari sikap egoisme. Lebih ke A. Kalau D kenapa? Tidak merangkum ekstremisme, hanya merangkum egoisme. Sedangkan yang A, dia merangkum egois dan ekstremisme ya. Kenapa jawabannya A? Karena tadi kalau D hanya ekstremisme itu tidak masuk. Hanya egoisme yang ada di sana. Paham? Siapa Mbak? Karena D kan mengontrol emosi saja di sini. Ya. Sedangkan kalau A kan kerjasama dan kebersamaan dan tenggang rasa. Dengan kebersamaan dan tenggang rasa itu kan merangkum egois dan ekstremis. Ya, paham? Untuk pengertian ekstremisme itu apa, Mbak? Ekstremisme itu kayak gini. Misalkan saya nih suku Sasak. Misalkan saking ekstremisnya saya tidak mau suku Jawa itu masuk ke wilayah saya. Orang Jawa atau apa, itu lebih ke apa ya, kayak paham fundamental lah ekstremisme itu. Kayak ekstrim gitu. Atau bisa jadi dia juga melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan atau membahayakan negara, kayak dia mau penyerangan, pemberontakan, kayak gitu ekstremisme ya. Ekstrim. Bedanya sama chauvinisme apa, Kak? Chauvinisme itu lebih ke paham ideologi, artinya paham yang membanggakan negaranya, menganggap rendah negara lain. Kalau ekstremisme ini bisa mencakup negara kita, bisa mencakup negara luar. Jadi kalau chauvinisme itu kita nasional, tapi menganggap rendah negara lain. Itu chauvinisme. Kalau ekstremisme itu kayak terjadi di Papua banyak. Atau sporadis kayak tindakan-tindakan yang intinya itu dapat mengancam keutuhan NKRI. Kayak dia pemberontakan, saking dia nggak mau ada agama Kristen ada di sini, gitu. Ekstremis saking dia itu kentalnya, ibarat sempit gitu, dia itu membanggakan kelompoknya sendiri gitu. Siap. Dapat membahayakan keutuhan NKRI. Kalau chauvinis kan dapat mengancam keutuhan NKRI, tapi dia mengancam ibarat itu tidak cinta lah terhadap negara lain, itu dia menganggap rendah kayak gitu. Itu ya bedanya jauh ya. Iya, itu ya, kalau dia tidak masuk ya kalau dia itu hanya egois A ya yang merangkum semua. Sampai 10 saja ya adik-adik ya. Besok kita Iya, Kak. Oke, 9. Muhammad Hatta melakukan lobby kepada para pemimpin Islam terkait dengan isi Piagam Jakarta. Muhammad Hatta menyampaikan keberatan para tokoh dari Indonesia Timur terhadap salah satu sila dalam Piagam Jakarta. Dari bacaan tersebut, Muhammad Hatta menunjukkan sikap hati-hati. Silakan, kalian berpendapat dulu. Persatuan. Ada persatuan, silakan. Demokratis. Ada yang demokratis, silakan. Selanjutnya. Nasionalis, silakan. Ada lagi. Demokratis ya. Religius? Enggak. Oke, rata-rata antara C, D, E kan? Iya, Kak. Iya. Karena di sini komponennya larinya masuk ke ranah Muhammad Hatta. Keyword soalnya apa? Melakukan lobby. Menyampaikan keberatan. Itu masuk ke ranah sila berapa? Itu masuk ke ranah yang mana? Sila keempat. Sila keempat, Kak. Iya, demokratis kan? Jadi iya. Bisa dipahami? Lobby sendiri bisa. kan arti dari lobby adalah mengaspirasikan pendapat. Aspirasi pendapat. Iya. Terus menyampaikan keberatan itu sudah bukan yang ditanya sila pertamanya. Kalau religius salah ya. Nah, sikap tadi memang masuk ke ranah persatuan dan nasionalis. Tetapi fokus ke soal ceritanya atau fokus ke konteks soal, ya. Memang pengecohnya itu adalah nasionalis dan persatuan. Tujuannya untuk persatuan. Sikap yang tercermin ya demokratis, ya. Hati-hati ya. Iya, Kak, siap. Ya, Coba. ya, hot ya. Oke, nomor 10 yang terakhir dulu ya.
Hilman berhasil menyelesaikan studi S2 di Jerman. Hilman kemudian mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan asing, ya, dengan gaji tinggi. Akan tetapi Hilman menolak dan lebih memilih mengembangkan desa kelahiran. Hilman bekerja sama dengan teman-teman mengembangkan daerah tempat tinggalnya. Pada penjelasan tersebut, perilaku kerjasama sesuai dengan salah satu dari 5 dasar bela negara, yaitu D. Yang D, Kak, memegang teguh sikap cinta tanah air. iya, D. Kecuali di sini patriotis, baru rela berkorban. Artinya dia itu kayak pahlawan, rela pokoknya baru ya. Baru dia, pokoknya ada kata patriotisme yang masuk, baru yang C, ya. Baru yang C. Tapi di sini jelas yang D, yaitu memegang teguh sikap cinta tanah air. Mungkin di sini kalian akan terkecoh dengan E, ya. Rasa lah kalau E, rasa kedaerahan. Ya jelas ya, kalau kedaerahan nanti berbahaya. Ya, harus tetap memegang teguh kebangsaan dan negara ya. D ya, yang lebih ideal dari yang lain ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Oke, 6 soal berikutnya saya akan bahas di sore berikutnya dan saya akan tambah oleh soal-soal hot yang lain.